Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Sistem kebijakan di Jerman. Pendidikan di Jerman dimulai dari tahap prasekolah atau disebut dengan Kindergarten atau taman kanak-kanak yang dimulai sejak usia 3-4 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah dasar yang dimulai pada usia 7-8 tahun. Pendidikan sekolah dasar ini biasanya dilakukan berlangsung selama 4 tahun. Tetapi di negara lain atau di negara Berlin melaksanakan sistem pendidikan dasar selama 6 tahun. Dan ada juga yang melaksanakan pendidikan sekolah dasar ini selama 5-6 tahun. Di Jerman ada dikenal dua jenis pendidikan tinggi, yaitu yang pertama adalah Fachhochschule dan universitas. Fachhochschule yang sering disebut kalau di Indonesia itu dinamakan dengan politeknik, sedangkan universitas seperti yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Pekanbaru Riau, yaitu seperti Universitas Riau atau singkatannya UNRI. Jenis pendidikan Fachhochschule merupakan jenis pendidikan yang lebih menekankan pada bidang aplikasi, sedangkan di bidang teorinya lebih sedikit. Bidang aplikasi ini maksudnya tuh seperti praktek atau sejenis eksperimen yang dilakukan pada universitas tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan di Jerman. Kekalahan mutlak yang dialami Jerman pada Perang Dunia Kedua membuat perubahan besar baik dalam kehidupan maupun sistem pendidikan Jerman itu sendiri. Salah satu kondisi yang ditimbulkan dari dampak Perang Dunia II adalah kondisi buruk yang terjadi pasca kekalahan, termasuk terbaginya negara Jerman menjadi dua bagian, yaitu negara Jerman bagian barat dan negara Jerman bagian timur. Dalam hal ini, pendidikan menjadi jembatan awal untuk Jerman mereformasikan atau mengulang landasan filsafat yang dijadikan sebagai panduan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Berikut ini merupakan kebijakan sistem pendidikan Jerman yang sangat khas. Yang pertama yaitu pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan baik dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan bangsa dan negaranya. Yang kedua yaitu pemerintah menerapkan pengaturan sistem pendidikan secara mutlak, di mana kewenangan atau pengaturan sistem pendidikan dimiliki oleh pemerintah negara bagian, di mana pembagian kewenangan ini mengarah kepada upaya untuk kita untuk tidak menumpukan kekuasaan di satu pihak atau di satu pundak saja. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berhasil dan cukup besar. Yang keempat yaitu adalah penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Untuk itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi kedua wilayah tersebut. Yang kelima yaitu pemerintah sangat memperhatikan kualifikasi atau kualitas seorang guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sangat sulit karena di sana sangat memperlihatkan atau menekankan pada kualitas seorang guru itu, karena yang kita tahu bahwa guru yang baik, guru yang bagus akan melahirkan generasi-generasi yang bagus pula. Selanjutnya jelaskan tentang kebijakan Jerman yang sistemnya itu sistem pendidikan di mana program wajib belajar dalam usia kurang dari 15 tahun. Jadi di Jerman itu, kalau di Indonesia kan wajib belajarnya tuh 9 tahun, tapi kalau di Jerman itu diwajib belajarkan selama 15 tahun. Selain itu, di negara Jerman banyak memilih untuk magang selama 3 tahun, di mana
bukan hanya tentang kerja saja yang dapat diambil, tapi pengalaman dari kerja itu, dan siswa kalau udah keluar dari sekolah itu bisa mendapatkan gaji dan gaji yang didapat selama menjalani magang. Waktu belajar di Jerman itu dimulai sekitar jam 8 pagi. Pendidikan di Jerman lebih mengutamakan kepada kemandirian. Pendidikan di sana menuntut kepada tiap individu untuk selalu berpikir kreatif, aktif, inovatif, logis, dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dan apa yang dia hasilkan. Itu sebabnya mengapa anak-anak di Jerman itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan segala potensi yang dia miliki, dan tidak dan itu dilepas, bukan serta-merta dibebaskan secara plong gitu, tidak, tapi tetap diarahkan, dibimbing, dan diawasi. Jadi anak-anak di Jerman itu dibebaskan untuk mengapresiasi dan mengembangkan potensi diri yang dia miliki, tetap dalam pengawasan orang tuanya, gurunya, atau tutornya. Nah, untuk masalah biaya, pendidikan di Jerman tidak menuntut biaya. Dimana yang kita tahu kalau di Indonesia itu pendidikan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, ataupun SMA itu memang gratis, tapi untuk pendidikan universitas seperti di dunia perkuliahan itu pasti memungut biaya, apalagi di tempat perkuliahan swasta. Pasti akan ada uang semesternya, ada untuk uang, belum lagi untuk KKN dan PPL dan sebagainya macam. Berbeda dengan Jerman, walaupun Jerman di jenjang SD dan SMP itu tidak memungut biaya, malahan di perguruan tinggi juga tidak memungut biaya seperti di negara Bayer dan Baden-Württemberg. Dan di sana kuliah gratis untuk mahasiswa asing. Nah, teman-teman pikir, kok bisa negara-negara sana itu menggratisi orang-orang yang dari luar negara mereka untuk berkuliah di negara mereka secara cuma-cuma gitu. Cuman mungkin lebih kepada kebutuhan hidup aja yang mahal di sana. Makanya mahasiswa di Indonesia yang berpikir bahwa kuliah di sana itu mahal, padahal enggak gitu. Cuman kebutuhan hidup dan kebutuhan yang sehari-hari aja yang buat kita merasa bahwa ya kita perlu uang banyak kalau kita di sana. Untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi di Jerman itu ada pendidikan dasar seperti Grundschule dan pendidikan lanjutan atau yang di Jerman itu ada Gymnasium, Realschule atau Berufsschule. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa pendidikan yang berada di Jerman itu sama sekali tidak ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu kalau udah di akhir semester itu pasti ada ujian akhir semester, ataupun di pertengahan proses pembelajaran akan ada ujian tengah semester, tapi di Jerman tidak ada sama sekali. Di Jerman itu hanya kadang menggunakan latihan-latihan soal ujian untuk mempersiapkan menghadapi penilaian atau selesainya masa perkuliahan atau masa belajar. Nah, selain itu biasanya kan kalau kita di Indonesia kalau udah selesai sekolah SD atau SMA ataupun SMP itu di akhir pasti kita akan mendapatkan sebuah ya dalam bentuk ijazah gitu. Tapi di Jerman tidak ada. Di Jerman kita akan mendapatkan sebuah laporan kinerja siswa yang akan diberikan pada akhir tahun, di mana ini nanti bisa dijadikan untuk ujian nasional yang akan diselenggarakan pada grade 10 dan 12. Jadi di Jerman itu nggak ada yang namanya ijazah dan sebagainya ya. Itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan sistem kebijakan pendidikan di Jerman.